Minasan! Setelah Jinwoo telah mengisi kembali mananya dengan meminum potion, ia pun menambah Shadow Army-nya dengan menjadikan High Orc yang sudah mati menjadi bayangan yang bertarung di pihaknya. Membuat Kargalgan terkejut melihat seorang yang mampu memiliki kemampuan Shadow Monarch. Lantas, apa yang akan Jinwoo lakukan, Minasan? Bagaimanakah ekspresi Chaein dan Woo Jinchul yang melihatnya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pertarungan antara monster High Orc dan Shadow High Orc pun berlangsung. Kargalgan berbicara dalam hati, kenapa mereka berada di sini? Saat mereka membuka mata, sebuah perintah terus terngiang-ngiang di kepala mereka untuk membunuh semua manusia, walaupun ia tidak punya alasan untuk mematuhi perintah itu. Kargalgan menyuruh seluruh pasukannya untuk menghancurkan Jinwoo dan meminta mayatnya untuk diberikan kepadanya. Sambil tersenyum, Jinwoo mengatakan, apakah ini pertempuran antara jenderal? Kita pun diperlihatkan Iron yang bertarung melawan salah satu komandan High Orc. Tentu saja, Iron yang sudah bertambah kuat menunjukkan kemampuannya kepada masternya. Dengan mudah, Iron mampu menahan serangan komandan High Orc menggunakan kapaknya. Kemudian ia menyerang menggunakan kepalanya sendiri, membuat pelindung kepala dari komandan High Orc menjadi hancur. Komandan High Orc yang pusing karena serangan dari Iron, lalu diserang kembali menggunakan kapak dan berhasil membunuh satu komandan High Orc. Sementara itu, sang Jenderal Igris rupanya harus bertarung melawan dua komandan High Orc yang secara bersamaan menyerang menggunakan pedangnya. Tetapi Igris mampu menahan serangan itu. Dengan lincah, Igris melompat menghindari serangan berikutnya. Igris kemudian mengambil sebuah belatinya. Dengan cepat, ia melempar belatinya ke arah salah satu komandan High Orc dan berhasil mengenai tepat di kepalanya. Igris pun menghabisinya dengan menginjak belati yang sudah tertancap di kepala komandan High Orc dan membuatnya tewas seketika. Salah satu komandan High Orc yang melihatnya menjadi marah dan menyerang Igris menggunakan pedangnya. Tentu saja, Igris mampu menahannya dengan pedangnya. Kekuatan pedang Igris mampu menghempaskan komandan High Orc. Iron yang melihat itu sudah bersiap menyerang dari arah belakang menggunakan kapaknya. Dan serangan kombinasi Igris serta Iron berhasil melemparkan komandan High Orc seperti bola bisbol. Tidak sampai di situ, Tank juga tidak mau ketinggalan. Dengan cakar besarnya, ia pun menyerang dan mengeksekusi komandan High Orc menjadi ayam geprek. Iron pun memberikan kode kerja yang bagus, lalu Tank membalas kode Iron dengan memperlihatkan paunya. Sambil tersenyum, Jinwoo mencoba menyudutkan Kargalgan dengan mengatakan jika jenderalnya lebih kuat. Namun meskipun Jinwoo berbicara dengan penuh percaya diri, konsumsi mananya lebih cepat terkuras dari yang ia perkirakan. Sehingga ia harus segera meminum potion penambah mana, karena jika mananya habis, maka semua pasukannya benar-benar akan menghilang. Kargalgan tidak percaya jika komandannya telah terbunuh melawan jenderal bayangan. Hal itu juga mengembalikan semangat para hunter untuk membantunya bertarung. Namun Kargalgan menggunakan combo skill Hymn of Agony, Hymn of Frenzy, dan Hymn of Blindness, membuat para hunter terkena racun dan stun sehingga tidak bisa bergerak. Menurut Kargalgan, penonton seharusnya tidak mengganggu dan dia tidak akan membiarkan Jinwoo menunjukkan keangkuhannya di depan Sang Agung Kargalgan. Kargalgan lalu menyerang dengan Curse Magic combo dari Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy, dan Hymn of Blindness ke arah Jinwoo. Namun sihirnya berhasil dihapus karena efek dari buff immunity dari Jinwoo, sehingga kutukan Petrification dan Blindness telah hilang. Sontak, Kargalgan terkejut karena pertama kalinya Curse Magic-nya berhasil dikalahkan. Ia pun bertanya, mengapa Jinwoo mampu menghilangkan kutukannya? Jinwoo dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan menjadi suatu hal yang buruk bagi Kargalgan sambil mengusap bajunya yang kotor. Ternyata, Jinwoo sudah mendapatkan skill Sang Agung Kandiaru Blessing yang efeknya secara permanen membuat Jinwoo berumur panjang serta semua penyakit, racun, dan efek status akan sembuh.
Bahkan, jika tidur akan meningkatkan kemampuan regenerasinya. Jinwoo yang sudah sebal melihat sihir perisai milik Kargalgan lalu mencoba untuk menghancurkannya menggunakan serangan sihir bola api yang diperkuat dengan Orb of Avarice dari Shadow Mage-nya, sehingga bola api yang begitu besar akhirnya berhasil menghancurkan sihir perisai Hymn of Protection milik Kargalgan dan membuatnya terjatuh. Kargalgan semakin marah diperlakukan seperti itu. Tiba-tiba dari arah pintu masuk, Hunter Cha muncul dengan membawa gancunya. Ia dikejutkan dengan pemandangan yang memperlihatkan pertarungan High Orc melawan makhluk summon. Menurutnya, bahkan Hunter yang memiliki spesialisasi dalam sihir summon seharusnya hanya mampu mengendalikan paling banyak 1 atau 2 makhluk saja, namun itu tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya saat ini. Hunter Cha kemudian mendekati tim Attack Force untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Hunter Healer yang sedang menyembuhkan Son Ki-hun. Namun ia juga tidak mengetahui situasi yang terjadi saat ini. Bersamaan dengan itu, Kargalgan yang sudah sangat marah karena merasa dipermalukan langsung menggunakan combo magic Hymn of Rage, Hymn of Strengthening, Hymn of Giants, dan Hymn of Combustion. Hal itu membuatnya semakin kuat dan tubuhnya menjadi raksasa. Tapi, Oppa Jinwoo yang melihatnya tidak bergeming sama sekali. Hunter Cha kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Kargalgan yang sudah menjadi raksasa, kini menyerang para pasukan bayangan milik Jinwoo menggunakan kakinya. Jinwoo yang melihat perubahan Kargalgan bukannya takut, melainkan bete karena memiliki kenangan buruk dengan musuh raksasa. Tiba-tiba muncul indikator yang memperlihatkan bahwa mana Jinwoo sudah habis menjadi 0. Dengan penuh amarah, Kargalgan mengeluarkan skill Hymn of Blazing Fire sehingga semburan api yang dahsyat menuju ke arah Jinwoo. Namun dengan cepat Jinwoo melompat untuk menghindari serangannya. Kargalgan nampak terkejut karena melihat Jinwoo yang sudah berada di dekatnya. Jinwoo kemudian mengeluarkan Ice Dagger-nya. Dengan cepat ia menusuk mata kiri Kargalgan hingga menyebabkannya buta. Sambil tersenyum, Jinwoo menyebut jika tubuh besarnya hanya akan menjadi sasaran yang empuk baginya. Karena tidak mungkin sorcerer mampu bertahan melawan serangan assassin tanpa sebuah perisai. Dengan kecepatan kilat, Jinwoo menebas tubuh Kargalgan hingga Kargalgan meraung kesakitan. Di sisi lain, tim asosiasi Hunter yang dipimpin oleh Woo Jin Chul telah sampai di dalam ruangan boss dungeon. Ia terkejut melihat Shadow High Orc membantai High Orc. Hunter Cha menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk yang disummon oleh pria yang ada di hadapannya. Woo Jin Chul kemudian bertanya apakah pria yang dimaksud adalah Jinwoo. Jinwoo yang terus menyerang Kargalgan mulai menyadari jika ia tidak bisa mendapatkan serangan kritikal pada musuh raksasa. Tapi kali ini pasti bisa. Ia pun mengubah poin statusnya sehingga dengan sekali pukulan yang sangat keras mampu menjatuhkan Kargalgan. Woo Jin Chul menyebut bahwa pria yang mampu mensummon makhluk dalam jumlah yang banyak adalah Hunter Sung Jinwoo. Hunter Cha pun terkejut mengetahui bahwa bukan hanya Master Choi Jong-in, bahkan Ketua Divisi Monitoring mengenal Sung Jinwoo. Woo Jin Chul menceritakan bahwa mereka datang untuk membantu setelah merasakan ledakan gelombang sihir. Tapi kelihatannya mereka tidak dibutuhkan. Mereka justru melihat Sung Jinwoo membereskan dungeon rank A sendirian. Hunter Cha yang terus memandangi punggung Jinwoo dari belakang merasa heran. Dia terlihat sebagai hunter tipe petarung, tapi dia juga bisa sihir summoning. Lantas, berapa banyak makhluk yang Jinwoo bisa summon? Inikah kemampuan dari Hunter Sung Jinwoo? Hunter Cha yang penasaran menanyakan siapa sebenarnya pria yang bernama Sung Jinwoo. Woo Jin Chul menjawab jika ia hanya sedikit sekali tahu tentangnya. Kembali ke pertarungan, Kargalgan yang sudah terluka parah karena terkena serangan beruntun dari Jinwoo mencoba untuk bangkit. Jinwoo yang berdiri di depan Kargalgan menyampaikan pesan. Di saat seorang penyihir kehilangan perisainya, mereka sudah tak punya kesempatan untuk menang. Terlihat di belakang Jinwoo, para komandan High Orc yang telah menjadi pasukan bayangannya sudah bersiap untuk menyerang Kargalgan yang terluka. Kargalgan tidak percaya tubuhnya akan hancur dengan cara seperti ini. Ia pun berteriak dengan sangat kerasnya,
disusul oleh Shadow Komandan High Orc yang menusuk tubuh Kargalgan menggunakan senjatanya. Akhirnya, Kargalgan tewas dalam keadaan tubuh berlumuran darah dan luka tusuk serta tebasan pedang, membuat Jinwoo mendapatkan banyak EXP serta meningkatkan levelnya. Setelah mengalahkan Kargalgan, para High Orc lantas dibantai oleh tentara bayangan milik Jinwoo. Item drop kemudian muncul di sebelah mayat Kargalgan. Jinwoo yang melihatnya merasa bahwa itu bukan haknya karena dungeon ini milik Guild Hunters, sehingga sebagai gantinya ia mencoba mengekstrak Shadow dari Kargalgan dan Arise. Sesaat kemudian sebuah makhluk besar berwarna merah dan memakai jubah hitam berhasil keluar dari mayat Kargalgan. Semua hunter, tidak terkecuali Hunter Cha dan Woo Jin Chul yang menyaksikannya, sangat terkejut saat mengetahui kemampuan Jinwoo yang bisa mensummon makhluk dari mayat monster. Jinwoo merasa senang karena berhasil membangkitkan Kargalgan yang lebih diam saat menjadi bayangannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat rank dari Shadow-nya yang berpangkat Elite naik, karena sebelumnya ia hanya melihat rank normal, Elite, dan rank naik, seperti yang diharapkan dari bos monster dungeon. Jinwoo pun menamakannya Tusk dengan rank Elite naik. Jinwoo merasa bahwa mendapatkan kekuatan dari High Orc sangat menguntungkan, karena sekarang jatah menyimpan Shadow sudah bertambah menjadi 127. Untuk pertama kalinya, Jinwoo harus membuang bayangannya yang melebihi batas dan menyimpan sisanya. Pasukan bayangan Jinwoo pun kembali padanya. Tiba-tiba, Woo Jin Chul menyapa Jinwoo, membuat Jinwoo terkejut karena tidak menyadari kehadiran dari ketua Woo Jin Chul serta Hunter Cha, karena ia terlalu menikmati pertarungannya. Para hunter kemudian menanyakan kepada Jinwoo tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Jinwoo yang merasa panik lalu memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi dengan sigap, Woo Jin Chul bersama timnya mencoba mengambil alih untuk melindungi Jinwoo dari para hunter yang ingin mengetahui kebenaran tentang identitasnya yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika asosiasi bertugas untuk mengawasi hunter Sung Jinwoo, dan ini sangatlah rahasia dan tidak boleh sampai terungkap ke publik. Woo Jin Chul menjelaskan prosedur. Pertama, mereka harus meninggalkan dungeon ini dan asosiasi akan mendukung mereka dengan penjelasan yang memadai. Namun ia memohon agar tetap diam dengan kejadian ini. Jinwoo pun tampak bingung dengan perlakuan istimewa dari asosiasi hunter. Namun ini cara terbaik menghindari berbagai masalah nantinya. Jinwoo baru saja menunjukkan kekuatan level rank S di depan guild top di Korea Selatan. Kalau ada yang mereka ingin tanyakan, mereka bisa menghubungi asosiasi untuk informasi lebih lanjut. Woo Jin Chul kemudian mengarahkan para hunter untuk keluar dari dungeon dengan tenang. Tetapi Son Ki-hoon yang terluka mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka sambil menundukkan kepalanya. Kemudian diikuti pula oleh para hunter lainnya. Jinwoo pun mengembalikan catatan yang dititipkan padanya oleh Hunter Healer, membuat Hunter Healer itu tertawa karena telah berhasil selamat. Sung Jinwoo bersama divisi monitoring Hunter kemudian meninggalkan dungeon. Hunter Cha yang melihatnya berniat untuk memanggilnya namun diurungkannya. Wah, ampun Oppa Jinwoo, satu-satunya Hunter rank S perempuan secantik Hunter Cha saja dicuekin loh, gila. Kemudian Hunter Libora menanyakan mengapa Wakil Master membawa sebuah kapak. Hunter Cha yang baru sadar kemudian merasa malu dan menanyakan apakah ia kelihatan aneh. Libora bertanya balik, kelihatan aneh bagi siapa? Namun wajah Hunter Cha merah merona dan tak bisa menjelaskannya. Tentu saja dong takut kelihatan aneh di hadapan Oppa Jinwoo. Nah, bagaimanakah kehebohan pengumuman Jinwoo sebagai Hunter rank S keesokan harinya minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.